Halo, Shalom, selamat pagi anak-anak hebat di SD Surabaya, seluruh Surabaya. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya, Ibu Elizabeth Pipit Wahyunita, atau biasa dipanggil Ibu Pipit, akan belajar bersama kalian selama 30 menit ke depan dalam program kesayangan kita, belajar dari rumahku bersama guruku. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semangat ya. Nah, semua bersyukur bahwa pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan semangat. Nah, terlebih untuk anak-anak kelas 4, karena hari ini kita akan belajar agama untuk materi anak kelas 4. Nah, coba Bu Pipit mau sapa dulu semangatnya ya. Coba, mana semangatmu? Nah, anak-anak jawabnya, ini semangatku gitu ya. Oke, coba bisa dari rumah diikuti bersama-sama supaya lebih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, good. Lagi coba, sekarang kalau Bu Pipit bilang semangat pagi, jawabnya adalah pagi, pagi, pagi. Yes, ya. Oke, coba lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Oke, good. Nah, baik, karena semua hari ini sudah semangat, sudah siap untuk belajar, maka kita akan mengawali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Oke, silakan anak-anak. Siapkan ya sikap untuk berdoa. Nah, oh ya Bu Pipit belum menjelaskan tadi. Bu Pipit biasa mengajar di SD Santo Yosef Tarakanita ya. Mungkin Bu Pipit mau sapa dulu juga anak-anak Bu Pipit di SD Santo Yosef. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, kita akan awali untuk pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Kita siapkan sikap untuk berdoa. Oke. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih Kau berikan kesehatan. Sekarang kami akan belajar, tolong senantiasa lindungilah dan bimbinglah kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, nah sudah siap ya? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang materi doa pribadi. Oke, nanti kita akan belajar apa sih makna dari doa pribadi itu ya. Kita juga akan belajar dari pengajaran Yesus sendiri. Nah, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu ya. Oke, anak-anak tentunya sudah bisa sepertinya lagu ini. Nah, Bu Pipit akan ajak untuk bernyanyi supaya lebih semangat. Nah, lagunya tentang baca kitab suci. Oke, yuk coba semua berdiri yang di rumah biar semangat untuk belajarnya ya. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, sip. Nah, nanti kalau masih ada waktu kita bisa ulangi lagi ya lagunya ya. Nah, ini lagunya supaya anak-anak biar semangat. Oke. Nah, oke, ini anak-anak di layar televisinya mungkin melihat ya. Oke.
Ini silahkan anak-anak lihat, ada apa ya? Oh, ada teman yang sedang berdoa. Nah, ini ada seorang teman yang sedang berdoa. Nah, kira-kira ya, ini doanya waktu apa ya? Dilakukan apa ya? Saat sedang apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, pinter. Nah, dilakukan saat dia apa? Mau tidur. Nah, siapa yang di rumah punya kebiasaan berdoa kalau mau tidur? Ya, oke. Nah, ternyata banyak yang senang berdoa kalau mau tidur ya. Nah, ini juga termasuk doa pribadi karena apa? Dilakukan oleh diri sendiri, tidak bersama-sama. Namanya pribadi berarti dengan dirinya sendiri. Nah, lalu ini juga kita lihat ada teman juga sedang berdoa ya. Nah, kira-kira ini dilakukan saat sebelum apa ya berdoa ini? Oke, pintar. Saat apa? Sebelum makan. Nah, siapa yang punya kebiasaan berdoa sebelum makan ya? Nah, jadi kebiasaan berdoa secara pribadi ya anak-anak biasanya kita lakukan setelah bangun tidur, sebelum makan, sesudah makan. Nah, ini dikatakan sebagai contoh kegiatan doa pribadi ya. Nah, pasti anak-anak di rumah sudah sering ya nih ya, anak-anak yang hebat. Oke, nah maka dari itu kita perlu tahu apa itu arti berdoa. Nah, kalau berdoa pasti sudah biasa berbicara dengan Tuhan, tapi kita perlu mendalami artinya lebih dalam lagi, yaitu apa arti dari berdoa? Berdoa adalah ya salah satu cara untuk bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, dan mendengarkan Allah sendiri yang berbicara. Oke, jadi perlu ditanamkan dalam hati. Oh, kalau saya sedang berdoa berarti saya sedang berbicara dengan Allah, mendengarkan suara Allah ya, dan bercakap-cakap dengan Allah ya. Oke, anak yang pintar pasti setiap hari sudah melakukan doa yang namanya doa pribadi ini ya. Nah, baik anak-anak, nanti setelah ini kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita bersama dengan Bu Pipit, karena kita akan jeda iklan dahulu. Jangan lupa tetap stay di acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, kita kembali lagi ya, tetap semangat ya dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, coba lagi Bu Wit mau tes dulu semangatnya lagi ya. Mana semangatmu? Oke, ini semangatku. Oke, nah kita mau lanjut dulu lagi. Nah, setelah tadi kita belajar tentang arti berdoa, nah kita akan mendengarkan cerita ya. Oh, ini ada sebuah cerita tentang doa Simon yang dikabulkan. Nah, anak-anak mau dengarkan ceritanya ya? Nah, silakan duduk dengan tenang ya. Oke, didengarkan dengan baik. Nanti Bu Pipit ajak jawab untuk menjawab pertanyaannya ya. Nah, doa Simon yang dikabulkan oleh Tuhan. Nah, bagaimanakah ceritanya? Nah, jadi suatu pagi ya, Simon ini bangun pagi-pagi, padahal hari itu adalah hari libur. Nah, biasanya Simon ini malas bangun ya. Wah, kalau hari libur enak bangunnya siang. Jadi Simon ini, tapi saat itu dia semangat untuk bangun pagi ya. Ada apa pada hari itu? Nah, ternyata si Simon ini akan diajak ibunya ya, karena ibunya sudah berjanji mengajak jalan-jalan. Nah, keliling mall ya, yang ada di kota tempat Simon tinggal gitu. Nah, tentu saja Simon senang, seperti anak-anak kalau diajak jalan-jalan sama mamanya, pasti senang ya. Sehingga pagi hari ketika dia bangun, dia langsung cepet-cepet mandi. Nah, tetapi ada yang dia lupakan pada saat itu, yaitu apa? Simon lupa berdoa ya. Saking gembiranya Simon lupa berdoa. Nah, lalu apa? Ya sudah, yang Simon lakukan adalah dia cepat mandi, lalu ibunya segera memanggil,
Simon, ayo kamu segera sarapan dulu, baru kita berangkat ya. Siap Bu, jawab si Simon. Nah, Simon cepet-cepet kembali keluar dari kamar mandi, ganti baju, makan dengan lahap ya. Tapi satu lagi yang dia lupakan sebelum makan. Dia apa? Lupa berdoa sebelum makan. Wah, dia lupa berdoa 2 kali ya, berarti itu tadi. Nah, oke, lalu kemudian Simon diajak ibunya berangkat ke mall ya. Tanpa terasa dengan naik bis, ini perjalanannya cepat, Simon sampai di tempat tujuan. Nah, Simon merasa heran ya, karena mallnya terlihat ramai, banyak orang di situ, banyak toko, aneka macam barang dijual ya. Sampai tidak terasa tangan Simon ini ternyata terlepas dari genggaman atau gandengan ibunya. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah beberapa lama dia baru tersadar. Loh, di mana ibu saya? Kok tangan ibu saya tidak saya gandeng? Dia baru sadar ternyata dia terlepas dari tangan ibunya. Dia bingung. Gimana nanti saya hilang, tidak bisa pulang ya. Saya mau minta tolong ke siapa, ini tidak ada yang saya kenal, saya harus bertanya ke siapa. Saya mau hubungi ibu saya, nggak punya HP juga. Nah, akhirnya si Simon bagaimana? Si Simon kemudian teringat kepada siapa? Tuhan. Nah, pada saat itu juga si Simon langsung berdoa, mencari tempat yang hening untuk berdoa kepada Tuhan. Dia minta tolong sama Tuhan karena dia sudah terlepas dari ibunya. Simon bagaimana berdoanya? Simon berdoa, Tuhan, tolong aku tersesat, aku terpisah dari ibuku. Nah, tolong ya Tuhan, pertemukan aku dengan ibuku ya Tuhan. Nah, Tuhan, ampunilah aku karena aku dari bangun tadi pagi aku sudah melupakanmu. Aku tidak berdoa kepadamu. Jadi aku mohon tolonglah aku ya Tuhan. Amin. Nah, lalu bagaimana cara Tuhan menolong Simon ya? Karena Simon tadi dengan sungguh-sungguh berdoa, maka yang terjadi kemudian adalah tiba-tiba ada suara yang terdengar dari pengeras suara yang memanggil nama Simon. Nah, ternyata Simon sudah ditunggu oleh ibunya di ruang informasi. Wah, ternyata dia telah ditolong Tuhan ya. Tidak jadi dia terpisah dari ibunya. Wah, betapa senang hati Simon. Dan dalam hatinya Simon pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah mendengarkan dan mengabulkan doanya. Oke, nah ini ya kisah doa Simon ya. Dia awalnya tadi lupa berdoa, tapi kemudian pada akhirnya dia minta bantuan Tuhan karena dia butuh pertolongan. Nah, jadi kesanmu terhadap cerita ini apa coba anak-anak? Nah, tadi setelah mendengar cerita Simon ya awal-awalnya ya mungkin kenapa kok Simon bisa lupa berdoa ya? Harusnya Simon tetap berdoa supaya tidak terpisah dengan ibunya tadi ya. Ini ada perasaan juga kesal, tapi tidak boleh juga. Karena tadi Simon juga akhirnya teringat kembali kepada Tuhan. Nah, mengapa Simon berdoa? Ayo, siapa yang bisa jawab mengapa Simon berdoa? Oke, good. Karena Simon ingin meminta bantuan kepada Tuhan. Karena apa? Dia tadi tersesat di mall yang besar ya. Maka dari itu Simon berdoa. Nah, lalu bagaimana Tuhan tadi mengabulkan doa Simon? Dengan cara apa? Dengan cara melalui pengeras suara yang ada di bagian informasi ya. Jadi ternyata tadi ada suara yang memanggil Simon dari bagian informasi yang mencari Simon. Nah, makanya Simon langsung lega hatinya. Wah, ternyata saya tidak jadi tersesat ya. Saya berhasil menemukan ibu saya kembali. Nah, kalau anak-anak, apakah anak-anak coba Bu Pipit tanya, anak-anak memiliki kebiasaan berdoa tidak secara pribadi? Ayo, pernah doa sendiri enggak setiap hari? Ya, pernah ya? Oke, pinter. Setiap hari sebelum makan, sesudah makan, saya mau pergi dengan mama papa, saya selalu meminta perlindungan dari Tuhan ya.
Nah, kapan saja, waktunya tidak terbatas ya. Mau makan, mau tidur, saya mau belajar, sesudah belajar pun juga berdoa. Jangan lupakan itu ya. Nanti kalau kita sedang senang, bahagia, lupa berdoa seperti Simon tadi. Baru ketika ada kejadian dia tersesat, dia baru ingat Tuhan. Tidak ya? Nah, anak-anak yang hebat pasti selalu berdoa mengingat Tuhan. Oke, nah ini tadi cerita dari Simon ya. Oke, sekarang kita akan iklan dulu. Tetap stay di acara kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Oke, kita kembali lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, baik anak-anak, setelah tadi kita melihat dan mendengarkan cerita ya tentang Simon yang doanya dikabulkan Tuhan, maka sekarang kita juga akan mendengarkan kisah ya atau cerita bagaimana Yesus mengajarkan berdoa kepada kita. Coba perhatikan ya, apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus ketika Yesus mengajarkan cara berdoa yang baik dan benar kepada kita semua. Oke, silakan anak-anak cermati dulu ya. That you do not do your alms before men to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Oke, nah tadi sudah melihat ya bagaimana Yesus mengajarkan cara berdoa kepada kita. Nah tadi Yesus mengatakan ya seharusnya kalau kita berdoa sikap kita bagaimana? Bagaimana tadi yang diajarkan Yesus? Pertama, oke betul. Nah jangan bertele-tele. Nah bertele-tele itu apa? Kita tidak perlu mengungkapkan doa kita secara panjang lebar. Tuhan sudah mengerti ya, Tuhan sudah mengetahui apa yang kita perbuat dan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu bertele-tele ya anak-anak ketika berdoa pribadi. Yang kedua tadi Yesus juga mengajarkan bagaimana ketika berdoa kita tidak boleh pamer. Nah jadi nggak perlu dipamerkan. Kita mau berdoa di tempat yang ramai tidak perlu ya. Kita berdoa cukup kita sendiri dan Tuhan Yesus yang tahu ya. Jadi ada dua sikap yang diajarkan Yesus ketika kita berdoa. Pertama,
jangan bertele-tele. Yang kedua, jangan pamer ya. Anak-anak bisa ya, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Nah, tadi Yesus juga mengajarkan kepada kita doa yang Yesus ajarkan sendiri. Ayo, doa apa itu? Siapa yang bisa? Oke, betul. Yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa kami. Nah, tadi Yesus mengajarkan doa yang sudah lengkap, yang baik, yaitu adalah doa Bapa kami ya. Hafal ya anak-anak doa Bapa kami ya. Nah, itu bisa didoakan setiap hari karena merupakan juga bagian dari doa harian umat Katolik. Nah, jadi wajib anak-anak juga hafal dengan doa Bapa kami. Oke, nah itu yang bisa kita ambil, kita pelajari dari video yang baru kita lihat itu ya. Nah, lalu ya, oke, ini Yesus tadi mengatakan pesannya jangan bertele-tele, jangan suka pamer, dan Yesus mengajarkan doa pribadi, yaitu doa Bapa kami. Nah, lalu dalam tradisi gereja Katolik ya, berbagai bentuk doa itu bisa kita pelajari. Ada yang namanya doa permohonan ya, ada doa permohonan, ada doa syukur, dan juga ada doa pujian. Wah, anak-anak kalau berdoa jadi 3 hal ini harus ada di doa pribadi kalian. Jangan lupa bersyukur ya, Tuhan terima kasih untuk apa yang sudah kamu dapatkan. Lalu kita memuji ya, Tuhan karena penuh kebaikan, pengasih, penyayang, pengampun. Nah, kita puji Tuhan. Lalu setelah itu baru kita katakan apa yang menjadi permohonan kita dalam doa tersebut. Jadi ada 3 ya bentuk doa dalam gereja Katolik. Ada doa permohonan, doa syukur, dan doa pujian ya. Nah, ini doa-doa tersebut ini selalu dilaksanakan secara pribadi ataupun bersama-sama ya. Bisa berdoa dengan pribadi ataupun dengan bersama-sama dengan keluarganya. Nah, ayo coba sekarang direnungkan, direfleksikan ya. Sudahkah aku rajin berdoa setiap hari? Ayo anak-anak di rumah sudah rajin berdoa belum setiap hari? Saya kadang masih malas, Bu. Perlu dibangunkan, perlu dikasih tahu. Ndak ya, anak yang hebat bisa rajin ya melakukan doa pribadinya sendiri setiap hari tanpa harus diberitahu, tanpa harus dicereweti. Nah, misalnya seperti itu, anak-anak yang hebat. Nah, oke, sekarang Bu Pipit punya tugas untuk kalian. Apa itu tugasnya di rumah ya? Ayo silakan, bisa sambil dicatat. Nanti tugasnya gampang ya. Silakan anak-anak membuat jadwal doa pribadi di rumah ya. Misalkan hari Senin jam 6 pagi saya doa sesudah bangun tidur. Nah, jam 6:30 saya berdoa sebelum makan. Jam 6:40 saya berdoa setelah makan ya. Jadi ada jadwal doa di rumah ya. Itu bisa dituliskan dari hari Senin sampai Minggu ya. Ditulis dengan rapi, diberi hiasan. Dan jangan lupa doa tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, tugasnya gampang ya. Membuat jadwal doa pribadi di rumah. Nah, ini Tuhan Yesus sendiri yang nanti melihat ya, mengoreksi tugas anak-anak. Oke, gampang kan? Nah, baik. Terima kasih anak-anak untuk kesediaan kalian belajar bersama Bu Pipit pada hari ini. Kita telah belajar selama 30 menit bersama. Semoga anak-anak tetap semangat, menjaga kesehatan, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oke, kita akan bertemu kembali dalam acara pembelajaran selanjutnya dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Bye-bye.